Halo semuanya, kembali lagi di podcast obrolan bisik, bincang asik. Oke, teman-teman onlineku, kali ini podcast bisik hari ini kita akan bincang-bincang tentang mahasiswa baru 2024 Politeknik Estelan Makassar. Oke, narasumber kita kali ini kita ditemani sama dua orang yang istimewa dan spesial, keren lah. Nah, dua mahasiswa ini merupakan mahasiswa yang cukup keren dan ada kategori tertentunya. Nah, tanpa basa-basi lagi, tanpa cicat lagi lah, kita akan memperkenalkan diri ke dua mahasiswa baru ini. Langsung aja di sebelah kiri saya, ada siapa nih? Halo semuanya, kenalin nama aku David Langambain. Kalian bisa sebut David. Oke, David. David, kalau boleh tahu ini asal dari mana, terus sekolah di mana, terus prodi apa? Oke, baik. Kalau asal aku berasal dari Makassar, SMA Negeri 9 Makassar. Di sini aku ngambil prodi ABSP, Administrasi Bisnis Sektor Publik. Oke, ABSP. Mungkin prodi-prodinya udah pernah tahu ya, ABSP. Nah, di depan saya sudah ada narasumber yang satu lagi. Nah, langsung aja di depan aku ada. Oke, terima kasih host untuk kesempatannya. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Siti Zahwa Deswita Zani Fahri, tapi saya lebih akrab disapa dengan Habir. Oke, Habir. Nah, Habir ini dari prodi apa, asal dari mana, terus tinggal di mana? Oke, untuk asal saya sendiri, saya berasal dari Majene, Sulawesi Barat. Saya merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Majene, namun sekarang saya merupakan mahasiswa baru dari program studi Administrasi Pembangunan Negara, Kak. Oke, dari APN, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk informasi aja, dua bintang tamu kita hari ini tuh merupakan mahasiswa-mahasiswa terbaik PKKMB 2024 yang baru saja dilaksanakan. Nah, ada juga informasi sedikit untuk David dan Habir ini. Nah, David ini termasuk mahasiswa berprestasi juga, dia mahasiswa aktif sebelumnya, dan mungkin dia bisa diceritakan dulu dong, mungkin prestasi-prestasi apa aja sih yang sebelumnya ada. Kalau dengar-dengar dulunya itu sebagai duta pelajar ya? Iya, Masya Allah, Kak. Duta pelajar. Terus dan juga si Habir ini, teman-teman, dia merupakan siswa aktif dulu di SMA-nya di Majene. Dia merupakan siswa yang aktif di organisasi dan dia merupakan siswa forum anak ya? Iya, betul Kak. Oke. Nah, teman-teman, tanpa basa-basi lagi karena durasi mungkin ya. Ini kita akan bahas-bahas sedikit nih soal kampus kalian, planning ke depannya bagaimana, first impression-nya kalian gimana. Boleh ya? Boleh. Aman ya? Boleh. Oke, teman-teman, ini kan aku udah tahu nih nama kalian siapa, prodi kalian dari mana. Terus aku mau tanya, mungkin dari David dulu kali ya? Boleh. Dari David, kenapa sih pilih kampus Politeknik Estelan Makassar dan dari ABSP tadi ya? Iya, benar banget. Nah, kenapa pilih itu? Oke, baik, terima kasih. Kalau dari pribadi aku sendiri, kenapa aku milih Setialan? Oke. Aku sebenarnya juga aktif dalam organisasi. Terus dari beberapa organisasi, aku dimandatkan sebagai sekretaris. Nah, kebetulan Setialan sendiri kan memiliki kepanjangan administrasi. Betul. Nah, aku sangat suka banget bagian administrasi. Khususnya salah satunya jadi sekretaris gitu, Kak. Nah, jadi ada beberapa jurusan juga yang khususnya ABSP sendiri yang mungkin aku rasa kayak di sini aku bisa ngembangin diri aku sendiri gitu. Khususnya kan di bidang administrasi sendiri, Kak. Betul. Gitu, Kak. Oke, David, mungkin berarti udah ada ketertarikan dari awal ya, apalagi di bidang administrasi, teman-teman. Oke, thank you, David. Sekarang ke Habir nih. Aku kepo, kenapa sih Habir pilih kampus Politeknik Estelan Makassar dan prodi Administrasi Pembangunan Negara? Oke, Habir, coba dong ceritain kenapa. Oke, terima kasih Kak. Nah, untuk saya sendiri, kenapa saya memilih Politeknik Sialan Makassar untuk perguruan tinggi yang saya ingin tempatkan untuk pendidikan atau pendidikan saya ke depannya. Yang pertama yaitu karena saya sebelumnya sudah mencari tahu tentang bagaimana Politeknik Sialan itu sendiri. Nah, setahu saya di Politeknik Sialan itu lebih banyak ya menggunakan metode praktek daripada teori.
Nah, kebetulan saya sendiri tuh lebih suka praktek dibanding terlalu banyak teori. Saya lebih suka untuk misalnya saya bisa langsung mempraktekkan bagaimana pembelajaran itu sendiri, termasuk saya juga memilih program studi administrasi pembangunan negara nih Kak. Alasan saya sendiri untuk memilih program studi tersebut karena saya sendiri juga dari dulu ingin berkontribusi di bidang pemerintahan Kak, seperti itu. Tuh, oke, berarti teman-teman Habir ini dia orangnya suka yang praktek. Dan dia juga ada ketertarikannya di bidang pemerintahan. Itu kalau Habir ya. Nah, aku juga mau singgung Habir ini sama David masuknya ke kampus ini lewat jalur apa? Mungkin dari Habir dulu ya. Untuk jalur masuk sendiri, saya itu masuk melalui jalur prestasi. Kebetulan saya juga merupakan ketua organisasi di SMA saya dulu. Dan alhamdulillah saya diterima melalui jalur prestasi, Kak. Masya Allah, keren. Habir ini keren. Dia aktif jalur prestasi lagi. Oke, kalau si David ini gimana David? Oke, kalau aku sama juga dengan Habir, jadi aku masuk sini lewat jalur prestasi juga Kak, dengan mencantumkan berbagai sertifikat lomba, tentunya puji Tuhan. Keren. Ini mahasiswa-mahasiswa baru, alhamdulillah keren-keren semua, berprestasi semua, alhamdulillah. Jadi gak diraguin lagi kalau soal prestasi-prestasi dari kampus kami ya, dari Politeknik Kesehatan Makassar ini. Oke, aku juga mau tanya, kalian ini sudah lewatin masa-masa PKKMB kurang lebih 4 hari ya? Iya, betul banget. Kurang lebih 4 hari loh teman-teman PKKMB-nya. Terus kampus ini udah 4 hari juga? Iya. Dari Senin lalu tanggal 26 ya? Iya. Aku mau tanya, first impression kalian ke kampus ini gimana sih? Dosennya, pembelajarannya, kampusnya gimana sih? Mungkin dari David dulu. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin lebih ke arah first impression ke dosen dulu kali ya. Boleh. Oke, dosen di sini tuh menurut aku mereka tuh pembawaannya asik banget. Yang pertama sebelum memulai pembelajaran pasti ada ice breaking dulu. Jadi kita tuh kesannya kayak belajar tapi gak ngebosenin gitu Kak. Jadi nggak boring, nggak tegang gitu. Jadi pembelajaran yang kita dapat pun itu bisa masuk langsung dan bisa kita mengerti. Kemudian kalau kita nggak tahu pun itu kita langsung bisa bertanya. Apalagi kan dosen di Stialan itu sangat aktif berinteraksi dalam menjelaskan atau berdiskusi gitu. Kemudian first impression ke mana lah Kak? Mahasiswa ya? Atau iya? Boleh lah. Kayaknya kalau first impression ke mahasiswa, puji Tuhan, menurut aku sangat-sangat baik lah. Karena yang pertama dari pribadi aku sendiri, semuanya langsung bisa jadi temenan Kak, gitu. Terus first impression apa lagi Kak? Mungkin itu aja dulu ya Kak. Iya, oke. Mungkin si David ini first impression ke kampus ini sangat keren ya. Sangat baik, positive vibes banget. Mungkin ke Habir, kalau Habir first impression ke kampus gimana sih? Oke, terima kasih Kak untuk bagi aku ya, first impression aku ke kampus itu pertama itu tentang senior sih. Aku rasa senioritas di kampus ini tuh sangat bisa dibilang tidak ada ya. Di sini tuh semua seniornya pada ramah dan juga tentu membantu mahasiswa-mahasiswa baru dalam mungkin proses pengenalan kampus itu sendiri. Saya sudah merasakan selama proses PKKMB maupun proses belajar mulai dari hari pertama Kak. Seperti itu. Oke, Habir dan David ini adalah mahasiswa yang langsung merasakan bagaimana fase-fase PKKMB dan hari-hari pertama kuliah itu. Memang di sini senior-senior baik-baik semua. Amin. Alhamdulillah. Benar. Baik-baik semua dan proses pembelajaran juga sama kayak dibilang David tadi, santai. Dan sangat respect gitu kan. Begitupun seniornya juga, senior tuh sangat respect sama adik-adiknya. Gak ada tuh senioritas sedikit, gak ada. Oke, teman-teman, dari Habir sama David ini. Habir sama David ini udah ngelewatin PKKMB selama 4 hari dan mereka udah berkuliah. Dia udah kenalan sama dosennya juga, sama teman barunya juga. Nah, aku mau tanya, kan di SMA sama di kuliah itu beda kan ya? Fase-fase pertemanan juga mungkin beda. Beda banget, kan Habir aja beda. Nah, aku mau tanya ke Habir dulu. Habir, bagaimana sih caranya Habir
adaptasi sama lingkungan baru, sama teman-teman barunya di kampus. Boleh dong ceritain bagaimana caranya? Oke, terima kasih Kak. Nah, buat aku sendiri, kebetulan kan aku termasuk pendatang ya di Makassar ini, dan tentu aku tidak terbiasa dengan hal-hal baru yang belum pernah aku temui sebelumnya, terutama di lingkup pertemanan itu sendiri. Tapi lama-kelamaan aku coba mencari relasi baru, terus mungkin bisa dikatakan mengajak teman-teman untuk berinteraksi, itu sudah termasuk cara penyesuaian aku sih Kak. Gitu ya. Itu sedikit cara mungkin dari Habir untuk teman-teman online, cara adaptasi sama teman-teman baru, apalagi masih fase-fase maba. Nah, kalau David sendiri bagaimana sih caranya adaptasi sama teman-teman baru di lingkungan kampus yang baru? Kan udah lewati fase-fase SMA, kan teman-teman SMA sama teman-teman kuliah kan beda. Gimana sih caranya? Oke, baik. Jadi cara aku mau bisa berteman dengan teman-teman aku di kuliah ini, yang pertama aku berusaha membuka diri. Jadi aku keluar dari zona nyaman aku, terus ngajak bicara sembarang aja, bebas topiknya mau apa. Terus iya bener, mulai dari nongkrong aja kita udah berteman. Apalagi kan laki-laki itu pasti gampang banget berteman. Dengan berbagai topik, pasti kita udah satu topik aja itu udah gampang banget berteman gitu Kak. Jadi istilahnya kayak di Makassar tuh kayak kita sombere aja gitu. Oh, itu cara David ya. Dia ngajak nongkrong aja sembarang, dia ngajak nongkrong. Mau temen siapa, mungkin senior, nah ajak aja nongkrong semua. Nah, gitu. Ada aja cara ya untuk interaksi sama teman-teman. Diminum dulu dong. Oke, boleh Kak. Boleh. Minum Kak. Wah, asik euy. Nah, tadi kita udah ke cara interaksinya sama teman-teman baru, sama hal-hal baru. Dan Habir ini mungkin menjadi salah satu tantangan juga ya. Karena dari Mak Jene ya. Dari Mak Jene dia berusaha berinteraksi dengan teman-teman barunya. Mungkin budaya-budaya di Mak Jene-nya itu beda sama yang di Makassar. Betul kan? Nah, Habir sama David, aku mau tanya juga nih. Menurutnya David sama Habir tuh, apa sih yang membedakan kampus Setialan Makassar ini sama perguruan tinggi yang lain? Mungkin dari Habir dulu kali ya? Menurut saya ya, yang sesuai dengan penglihatan saya dan apa hal-hal baru yang saya rasakan di Setialan itu sendiri, pertama yaitu dari aspek mungkin metode pembelajarannya. Saya rasa Politeknik Setialan sendiri itu menggunakan banyak metode praktek ya, saya lihat-lihat Kak. Sedangkan di perguruan tinggi yang saya ketahui itu mungkin mereka lebih banyak menggunakan teori. Terus aspek yang kedua yaitu saya rasa sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi ini itu sangat nyaman, mulai dari ruangan ber-AC dan fasilitas lainnya yang tentu membantu para mahasiswa untuk nyaman di perguruan tinggi. Wah, benar emang ya. Habir ini memang dari awalnya suka memang praktek. Jadi sangat cocok dengan Politeknik Setialan Makassar ini. Tapi kalau dari David sendiri, apa sih yang bikin beda? Kalau yang bikin beda, mungkin aku sama aja dengan Habir ya. Kalau Politeknik itu lebih ke arah praktik ya, 60% praktik, 40% teori. Sedangkan kalau perguruan tinggi itu lebih ke arah materi 60% dan praktik 40%. Dan aku tim praktik. Jadi suka banget turun ke lapangan langsung, bertemu banyak orang daripada karena menurut aku kalau belajar terus ya bosan nih kali ya. Betul. Boring betul. Gitu. Mungkin sama ya alasannya sama Habir. Dia suka praktek. Oke, kan kalian ini mahasiswa baru. Kalian akan dapat UKM yang sangat keren, kreatif dan inovatif dari kampus tercinta kami. Aku mau tanya, mungkin ada nggak sih planning kalian untuk masuk di UKM atau ingin berproses aja dalam kelas? Mungkin kalau David gimana? Oke, baik, terima kasih. Kayaknya kalau aku nggak masuk UKM itu kayaknya agak flat ya. Apalagi sekarang tuh ya, kalau mau bisa dibilang kupu-kupu, kuliah pulang. Kupu-kupu. Mereka tuh flat banget guys.
Jadi kalau aku sendiri itu aku mau fokus ke UKM juga. Jadi berproses di kelas, tapi berproses juga di UKM gitu kan. Betul. Jadi menurut aku selain kita ngasah kemampuan kita dalam kelas, kita juga bisa ngasah kemampuan kita yang kita punya di UKM. Betul. Apalagi kan di Stialang kan banyak banget UKM yang tersedia kak. Iya. Mulai dari bernyanyi, olahraga dan lainnya kak gitu. Oke, kalau Habir gimana? Mau lanjut UKM-nya atau gimana nih? Saya sama kayak David. Menurut aku menjalankan hidup di perguruan tinggi ini tanpa mengikuti UKM ataupun ormawa-ormawa lainnya itu sangat flat. Jadi saya rasa masuk di ormawa itu sungguh menyenangkan menurut saya. Dan tentu akan menjadi pengalaman-pengalaman baru dan juga dapat membuat hal-hal positif dalam hidup kita, Kak. Begitu. Oke, David sama Habir ini dia niatnya mau lanjut UKM insya Allah ya. Aku ada pesan dikit nih. Kalau kalian lanjut UKM, jangan lupa akademiknya juga ya. Iya. Aman ya? Benar. Oke. Aku juga mau tanya satu pertanyaan lagi. Apa sih yang bikin beda dari fase kampus dan dibandingkan sama fase SMA dulu? Nah, terus apa sih harapannya kalian setelah menjadi mahasiswa Stialang Makassar ini? Oke, mungkin dari David, gimana David? Boleh. Oke, yang ngebedain dari fase SMA ke fase kuliah ya. Betul. Mungkin fase SMA itu cara belajar kita di kelas mulu, jadi satu kelas aja dan nggak berpindah-pindah kelas. Dan guru pun kalau misalnya kita nggak ngumpul tugas itu pasti dicari ya. Iya. Beda kalau di kampus itu kalian harus belajar guys. Mulai dari jadi dosen itu tugasnya ngajar, kalian sisanya ngejalanin tugas kalian mulai dari absen kehadiran, ngumpul tugas dan segala macam. Karena dari pemikiran aku sendiri ya kak, kita tuh kan udah mahasiswa ya, berarti udah dewasa dan kita harus bisa ngatur diri kita sendiri guys. Jadi dosen nggak bisa lagi nyari kamu, oh si ini di mana, oh ini tugasnya belum dikumpul gitu kak. Mungkin dari fase gitu kali ya. Oke, itu kalau dari David. Kalau dari Habir? Oke. Nah, untuk pendapat aku ya, yang membedakan fase SMA dan perguruan tinggi yang aku rasakan sampai saat ini yaitu metode pembelajaran yang aku alami dari SMA dan perguruan tinggi itu sangat jauh beda. Mulai dari tentu ya, mulai dari pembahasannya dan begitupun metode pembelajarannya itu sendiri kak. Dan untuk harapan saya selama saya berkuliah di Stialang, saya berharap sih kak, mungkin ini juga harapan para mahasiswa lain, selesai tepat waktu. Amin. Nah teman-teman, itu yang bikin beda dan wishnya untuk si Habir dan si David ini. Mungkin PKKMB dan mungkin kesan-kesannya itu mungkin cukup berdampak ya. Apalagi dari fase ke SMA ke kampus itu mungkin ada tantangan-tantangannya. Oke teman-teman, kita udah masuk di sesi Q&A dari Instagram Politeknik Stialang Makassar. Nah, pertanyaan ini khusus untuk David dan Habir. Jadi dijawab ya. Oke, jujur aja, santai aja. Oke ya, aman ya. Aman. Oke, langsung aja di pertanyaan pertama. Oh ya, by the way ini sudah ada pertanyaannya dari Instagram langsung. Politeknik Stialang Makassarnya sudah ada list-listnya. Jadi oke, langsung aja ditanyakan. Oke, pertanyaan pertama dari Audrey Kristania. Halo Audrey. Oke, pertanyaannya tuh bagaimana first impression jadi mahasiswa baru Stialang Min? Aduh, ini pertanyaan udah dijawab tadi sama Habir dan sama David juga. Udah jawab ya. Jadi untuk Audrey, sorry to say, kami sudah menjawab tadi di awal ya. Kita skip ke pertanyaan lain. Oke, pertanyaan kedua dari al.fahrezi_. Kawal Fajri. Ini Fajri siapa? Kayaknya itu teman kelas aku kak. Mohon maaf guys. Fajri. Gimana kak? Fajri, mohon ya Fajri ya. Mau dikawal apa ini Fajri? Waduh. Oke, kita skip ya. Fajri, aku tunggu kamu ya. Oke, lanjut. Dari Widya Permatasari _.
pertanyaan tuh kenapa mau kuliah di Politeknik Islam Makassar? Oh, ini udah dijawab tadi ya? Udah. Udah. Jadi untuk Widya Permatasari underscore, kita udah jawab tadi pertanyaannya, kita skip lagi ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Fred. Oh, Kak Fred ini merupakan alumni mahasiswa Politeknik Estelan Makassar. Kak Fred ini dari program studi administrasi pembangunan negara sama kayak Habir. Nah, Kak Fred tanya nih, itu peraturan rambut buat mahasiswa baru atau untuk semua mahasiswa? WK 2 cm, serius kah? Kayaknya ini pertanyaan buat aku aja ya. Oke, boleh. Untuk Kak Fred, ini berdasarkan himbauan dari akademik, peraturan ini akan diterapkan untuk seluruh mahasiswa Politeknik Estelan Makassar dan insya Allah akan diterapkan untuk semualah, berlaku untuk semua mahasiswa. Mungkin itu aja ya Kak Fred ya. Thank you Kak Fred. Oke, ada pertanyaan dari Adinda STRRRRR. First impression kuliah perdana di Setialandong. Ini udah dijawab ya? Iya, udah tadi. Jadi thank you untuk Adinda udah bertanya. Dan next dari Aheun. Alasan milih prodi juga udah tadi ya? Udah. Langsung dari Ahyun udah dijawab, cari pertanyaan lain dong Ahyun. Dan ada dari Riaski. Nah, apa kesan Anda ketika pertama kali kuliah di kampus? Aku mau kasih jalan sekalian. Coba kesannya selama di kampus itu deskripsikan selama hanya satu kata. Mungkin dari Habir. Satu kata Kak Satu ya? kata. Mungkin untuk mendeskripsikan kampus ini tuh adalah mungkin bersih. Bersih. Katanya Habir bersih. Kalau dari David? Kalau aku deskripsi satu kata ya. Iya boleh. Satu kata dari kampus ini gokil. Gokil. Untuk Riaski, gokil dan bersih. Itu ya tanggapannya Riaski. Oke, next ada P02 underscore Kak Ferry ya. Kak Ferry ini merupakan mahasiswa Politeknik Islam Makassar juga. Oke. Pertanyaannya kenapa milih untuk berkuliah di Islam Makassar? Oh, udah ditanya. Iya, udah tadi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ashraf Nuzul F. Oke, pertanyaannya adalah Apa tuh? untuk Hardinata kelas 1A, salamnya Aditya Mahli dari kelas 1B. Oh my god. Best ya. Ini sangat persaudaraan sekali, Masya Allah. Aduh. Terus ada lagi pertanyaannya. Oke, apa tuh? Ini Fajri siapa sih? Orang yang sama seperti Iya, kayaknya tadi ya, Fajri. yang pertama kayaknya. Fajri. Aduh. Oh, tapi kayaknya ini Instagram Fajri juga karena namanya Muhammad _ FJR1. Oh iya, Oke, beda orang kali ya. Oh, beda orang ya? Fajri kayaknya. sama Fajri. Fajri tuh mungkin beda orang kayaknya. Beda orang. Oke. Fajri. Kenapa? Aduh. Apa tuh? Apa yang membuat kakak benci sama Fajri? Iya. Ketemu dulu sini Fajri. Bicara baik-baik dulu sini Fajri. Oke. Ini Fajri teman kelasnya ya? Iya, kebetulan Kak. Habis P1? No. 1D. Karena Oh. kami di kelas itu gabung Kak, semua prodi. Oh, Yes. oke. Fajri ya. Ditunggu kedatangannya. Iktikat baiknya ya. Oke, next dari jellyf_fish.png. Kak, bagaimana itu LK disiksa-siksa kibede? Guys, LK itu enggak disiksa. Benar. LK itu sangat selama 3 hari itu sangat dampak sekali dalam hidupmu. 3 hari 2 malam itu LK menurutku betul-betul pengalaman berhargamu. Benar. Evan juga kayak. Betul. Saya mau coba kayak. Jadi teman-teman yang nonton, teman-teman online, terkhususnya mahasiswa, teman-teman mahasiswa, LK1 wajib ya. Saya rekomendasikan Muhammad Fadilyas ABSP 3A, rekomendasi kalian ikut LK1 BEM. Nah, oke. Dari siksa-siksa guys, itu betul-betul skillnya kalian yang tertanam itu keluar, mekar dia. Benar. Betul banget. Aku berani jamin.
Oke, lanjut aja. Thank you untuk Jellyfish Penji ya udah bertanya-tanya soal LK. Ditunggu LK-nya. Oke. Dan ada lagi pertanyaan dari Tudambi. Kalau selesai di Stilan mau lanjut jadi apa? Oke, ini mungkin untuk kita bertiga tapi aku mau tanya ke David dulu. Kalau sudah selesai di Stilan mau lanjut apa sih? Oke. Jadi kalau planning aku ke depannya udah selesai siaran mungkin lanjut kerja aja kali ya. Tapi sekarang juga itu aku lagi fokus di dunia entertainment. Khususnya aku wow. lagi suka ikut kontes-kontes nyanyi Kak. Terus syuting film juga. Bener banget. Jadi mungkin setelah lulus dari siaran mungkin jadi konduksi aja dulu kali ya. Mungkin aku lebih fokus kemana. Terus Tuhannya kasih yang mana. Oh, betul. Takdir ya. Ya, betul banget. Dia lihat sikon. Oke, kalau di Habir, kalau selesai di Stilan mau jadi apa? Oke, untuk plan aku aja ya guys, untuk saat ini mungkin aku nantinya mau coba untuk mendaftar CPNS seperti pada mungkin orang-orang pada umumnya ya. Karena sesuai dengan yang aku bilang pada awal tadi, aku mau mencoba gabung di pemerintahan. Oke, berarti kalau Habir ini memang ya awalnya itu memang ketertarikan sama pemerintahan. Jadi rencananya dia tuh mau lanjut CPNS, insya Allah amin, semoga dilancarkan ya beberapa tahun ke depan dan si David ini berkarir guys. Amin. Dia berkarir. Wow. Oke, pertanyaan terakhir datang dari Erina_Novrianti. Oke. Pertanyaannya untuk David dan Habir. David sama Habir pengen jadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura nih? Habir gimana Habir? Aku sih pilih jadi kura-kura ya kak. Kura-kura. Catat kura-kura ya. Tim kura-kura. Kura-kura. Kuliah rapat. Ditunggu rapatnya. Oke, kalau si David gimana David? Oke, aku juga sama dengan Habir sih Kak. Dari sebelum video ini sebelum pertanyaan ini juga kan aku udah jelasin kalau kupu-kupu itu flat banget guys. Menurut aku tuh kalau kalian masuk kampus atau ngejalanin kehidupan kampus terus kalian kupu-kupu itu flat banget guys. Kenapa? Karena kalian nggak punya relasi lagi guys untuk bisa mengembangkan diri. Jadi aku lebih pilih menjadi kura-kura juga sama kayak Habib. Mereka berdua itu merupakan mahasiswa yang bercita-cita untuk aktif ke depannya di kura-kura. Oke, teman-teman, kita udah di akhir sesi. Aku ngucapin banyak terima kasih untuk Habir sama David udah ngeluangin waktunya hari ini. Dan aku sebagai host Muhammad Fadlilyas, biasa dipanggil Ali dari ABSP 3A, mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan mediaku yang sudah support kegiatan hari ini. Dan kegiatan hari ini juga sangat asik, sangat bermakna dan sangat seru. Oke, akhir kata saya Muhammad Fadlilyas selagi host mediaku, dan tidak lupa juga untuk teman-teman penanya onlineku dari Instagram, terima kasih banyak sudah bertanya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.